Semenjak ke pandemi sampai sekarang itu sepi banget. Nama saya Agus Setiawan. Saya berasal dari Cianjur. Umur saya 30 tahun. Saya mempunyai anak baru satu sih. Kalau untuk rumah ya, rumah sendiri. Cuman untuk tinggal, kita kan di sini kan produk kita di sini. Kita tinggal di Jakarta, kalau rumah di Bogor, gitu kan. Tuh. Umur sekarang kurang lebih 37. Keluarga ada. Anak sekarang 3. Untuk berjualan di PGC ini saya baru buka tuh 2014. Semenjak kalau mulai sendiri ya, itu tahun 2016. Sebelumnya saya buka toko tuh di Pasar Kramat Jati. Cuman karena mungkin di sana udah sepi, jadi saya coba buka di PGC. Kebetulan kalau untuk di sini khusus tekstil ya, karena ini kan zona tekstil, jadi saya jual tekstil tuh bahan-bahan untuk kemeja, jas yang ready, untuk custom juga bisa. Berjualan di sini, alasannya mungkin karena tempatnya aja ya lebih strategis dari pasar gitu ya. Untuk daya jualnya juga lebih meningkat gitu. Awal berjualan tuh rame. Eh, untuk pertama buka saya alhamdulillah ya rame. Cuman kalau untuk saat ini tidak. Oh, kalau untuk suasana pasar sekarang udah sepi kak. Kalau dulu pas pertama buka sih ramai banget ya. Omset juga alhamdulillah sampai 60 juta satu bulan. Dan kalau sekarang paling 20 juta satu bulan. Eh, Semenjak dulu tuh COVID ya, ada COVID tuh. Pokoknya pas sebelum COVID itu penjualan kita tuh ramai terus. Cuman pas ada pandemi itu, semenjak ke pandemi sampai sekarang itu sepi banget. Oh iya, iya. Sempat kan waktu pertama saya buka tuh sebetulnya bukan di lantai satu, saya buka di lantai 2. Nah pas ada pandemi itu kita lemah sepi gitu kan, jadi tutup sementara. Nah setelah pandemi 1 tahun kita buka di sini. Tutup toko itu nggak sampai setahun, 8 bulan ya, 8 bulan. Soalnya sempat jualan di luar juga. Sempat dulu pas pandemi itu kan sempat saya buka online tuh. Nah cuman ya karena di persaingan harga ya kayak kita kan untuk harga juga nggak bisa jual murah-murah, soalnya untuk tekstil ini kan kebetulan harganya agak tinggi juga, jadi nggak bisa bersaing deh pokoknya. Di online nggak lama kak, cuma 6 bulan. Aplikasinya Tokopedia, lebih laku di toko sih kalau untuk penjualan. Soalnya apa namanya, di online itu orang-orang kadang ngelihat harga ya, ngelihat harga. Kalau langsung ke sini kan kita bisa langsung ngejelasin keunggulannya apa gitu. Itu aja sih. Kapok kayaknya kita, soalnya pernah ketipu juga. Pernah ketipu, jadi penjualannya tuh di luar online sebetulnya, minta di luar online ya. Setelah itu transfer fiktif gitu kak.
dulu tuh sempat ada pemesanan masuk nih lewat aplikasi, cuman kan karena mungkin pemesannya banyak, jadi orangnya minta di luar aplikasi lewat Gojek gitu, dikirim lewat Gojek. Nah setelah itu kan minta transfer, saya minta transfer sama dia tuh ditransfer. Transfernya tuh dia tuh kelebihan tanpa saya mengecek dulu ke ATM. Saya kan punya banking, tanpa saya cek ke ATM, saya langsung kabarin orangnya. Kata saya, Pak, ini kelebihan transfernya, harusnya kan 2 juta, 1.800.000. Nah beliau tuh transfernya tuh 3.800.000, jadi dia kelebihan 2 juta. Nah di situ tuh saya langsung transfer aja tanpa ngelihat di mutasi. Iya, setelah saya transfer baru saya ingat, udah gitu aja. Ya perasaannya ya sedih lah Kak, soalnya beberapa pagi ini kan toko saya nih satunya, ini saya juga tutup satu, jadi sekarang saya fokus ke toko ini aja satu. Akhirnya kan cabangnya nih belakang, ini ditutup karena nggak kuat bayar, karena sepi ya, jadi udah sini aja lah gitu satu. Terima kasih. Pengen dulu yang ikut sama orang aja. Dulu sih kerja ya biasa ya, kerja di restoran. Kalau untuk sekarang sih sekalian seragaman ya, sekalian jas, PDH, kemeja, untuk seragam kantor, untuk wedding, gitu aja. Kalau untuk PGSC ya dulu ya lumayan ya. Kalau untuk sekarang ya habis corona ini ya agak berkurang dibanding sekarang ya gitu kan. Cuman ya sekarang udah mulai beli lagi lah dikit-dikit ya perekonomian gitu kan. Kalau dari sebelum corona ya alhamdulillah sih bagus. Kalau PGSC ya sedikit berkurang lah. Nggak kayak dulu pertama saya mulai bisnis di sini ya. PGSC itu ramai banget ya. 3 tahun ke depan lah dari COVID itu ya. Kurangnya kalau mulai sini mulai ada kenaikan lagi gitu ya. Ada soalnya itu. Kalau untuk tekstil ya itu nggak begitu pengaruh ya, nggak begitu pengaruh dibanding ketimbang baju-baju jadi ya. Baju-baju jadi kan karena produksi kan kami banyak kan online sekarang kan. Nah kalau untuk tailor sih nggak begitu pengaruh, soalnya kan ini kan custom, saya ukuran kan beda ya. Kalau untuk saya sih ya, selama ini nggak pengaruh sih. Nah, untuk tekstil ya tailor nggak pengaruh. Oh, misalnya kita nggak bisa nentu ya, nggak bisa nentuin ya. Tiap per bulannya ya feminim ya 30 ke atas lah. Nah, soalnya bukannya nggak mau kewandan ya, kalau kita untuk harga saya tailor ini sama nanti yang masuk harganya jauh banget gitu kan, tahu sendiri lah online gimana harganya kan. Nah untuk tailor itu kita nggak masuk, kalau kayak foto saya ya gitu, masuk. Kalau model konveksi itu bisa masuk harganya, tailor kayak ini dia nggak masuk, jauh banget. Saya bingung mau jual di Shopee ya di gitu ya, mau jual apa ya bingung ya. Ya sebenarnya produk-produk ini kita pengen dasi doang kan, dasi kan harganya bisa masuk ya. Mereka kan satu produk kita buat apa kan gitu. Oh di sini itu pengaruh juga ya. Harusnya pengunjung kadang kan lihat gini, saya masuk ke gedung kan, kalau toko itu kan orang kesannya kan ya gimana ya, ini pengaruh sih kalau untuk saya gitu ya. Kalau tutup toko buka kan orang kesannya oh iya gimana, masih stabil kan gitu ya. Ya ada ya bilang sedih ya, kita ya sedih ya. Ya kita nikmatin aja, bersyukur aja, gitu aja. Mungkin karena kebutuhan kali ya, karena kebetulan kan saya juga udah berkeluarga, udah punya anak juga, jadi ya mungkin faktor utamanya itu aja untuk
kebutuhan hidup lah. Kalau untuk bertahan ya, satu ya kebutuhan keluarga ya, udah pasti kebutuhan ya. Kadang bertahan itu karena kebutuhan. Ya kedua kita mau kemana lagi kan gitu. Dari tempat sekarang di mana-mana tuh sama aja kan gitu. Sedangkan kita tempat pindah ke misalnya daerah lain, kita beradaptasi lagi kan sama yang lain kan. Pas ini udah kita di sini aja lah. Terus kalau pindah ke tempat lain kan otomatis kan kita cari pelanggan yang baru lagi. Gitu dia. Kalau kita di sini bertahan di sini ya kita karena langganan udah ada kan gitu. Jadi nggak bikin apa namanya, nggak harus setiap bulannya adalah yang diharapin ya. Betul. Strateginya ya kita menghemat pengeluaran aja Kak. Kayak misalkan biasanya kan belanja tuh belanjaannya banyak, nah sekarang dikurangin jadi setengahnya dulu, setengah gitu, setengah. Jadi biasanya belanja 1 kodi, sekarang belanja setengah dulu gitu kan. Nah nanti untuk udah ada pemasukan lagi belanja lagi gitu. Kalau untuk strategi ya kita kan sih satu kualitas yang kita utamain. Jadi ya kalau kita kualitas bagus kan otomatis kan pelanggan pun kita bertahan kan. Terus nambah lah yang ada kan. Itu yang harus kita edukasi. Kayaknya enggak deh Kak. Kayaknya enggak deh kalau untuk jalan online lagi. Soalnya di apa namanya waktunya juga ya Kak, nggak kepegang lah itu. Ya cukup di sini aja lah udah gitu. Ya pengen sih ya kita pengen bisnis lain juga kan. Makanya kita belum ketemu yang lain. Ya udah yang ada aja dulu kita jalanin. Gitu. Kalau sampingan kebetulan saya ada sampingan. Saya sebetulnya kalau sebelum berangkat ke PGC ini saya jualan nasi bento sarapan serba 10.000. Nah itu untungnya sih nggak banyak, cuma sedikit gitu. Untuk jualannya di Jalan Raya Bogor, seberang Pasar Keramat Jati, tempat saya jualan dulu. Nah jadi saya serberangnya di situ. Saya mulai berjualan dari jam 4 subuh sampai jam 9. Nah setelah dari situ saya pulang, nanti jam 10 saya kesini. Lagi masih bisa, lagi sehat ya cukup buat masih cukupan buat keluarga sehari-hari, ya udah mungkin bertahan di sini sementara. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang lebih dari luar ya kita ngapain kita di sini kan gitu.